Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu dosen Nurhudaya Mencayani MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan sebuah video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video kami. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan bahasa individu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam permasalahannya, kami akan menampilkan sebuah video. Ini videonya. Ngomong apa? Nah, setelah kita melihat video tersebut, kami mengambil masalah yaitu tentang speech delay atau keterlambatan bicara. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, speech delay adalah kondisi di mana tahapan perkembangan seorang anak mungkin akan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan normal anak seusianya. Anak dengan speech delay mungkin akan lebih susah dalam menjelaskan sebuah kata, menggabungkan kata-kata untuk membentuk suatu kalimat. Beberapa dampak dari speech delay adalah yang pertama, perkembangan sosial. Dalam masalah ini, individu yang mengalami speech delay akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih dewasa. Yang kedua adalah perkembangan emosional. Dalam masalah ini, individu yang mengalami speech delay akan kesulitan untuk mengutarakan isi hatinya yang menyebabkan dia lebih emosional dan bisa stres. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Dalam masalah ini, individu yang mengalami speech delay akan kesulitan dalam belajar membaca, memahami, dan matematika. Yang keempat adalah perkembangan akademis. Dalam masalah ini, individu yang mengalami speech delay akan kesulitan dalam pembelajaran yang memfokuskan komunikasi. Yang kelima adalah kemampuan berbahasa. Dalam masalah ini, individu yang mengalami speech delay akan kesulitan dalam memahami bahasa dan menyusun kata demi kata. Speech delay adalah gangguan yang dapat menyebabkan anak terlambat berbicara. Penyebabnya itu ialah seperti satu, masalah pendengaran. Ketika si anak memiliki masalah pendengaran, maka si anak akan kesulitan untuk mempelajari dan memahami kosakata. Yang kedua yaitu adalah gangguan pada struktur mulut. Contohnya seperti si anak mengalami sumbing bibir ataupun terdapat lipatan pendek di dalam lidah yang dapat membuat si anak mengalami kesulitan berbicara. Yang ketiga itu adalah kondisi medis saat di kandungan atau baru lahir. Kondisi seperti si ibu mengalami infeksi selama kehamilan dan mengalami paparan zat beracun ataupun mengalami komplikasi saat lahiran yang dapat menyebabkan si anak mengalami gangguan komplikasi otak dan saraf. Yang berikutnya adalah kurangnya stimulasi. Ketika si anak kurang dipancing untuk berbicara, maka si anak tidak terbiasa untuk mengucapkan kata demi kata. Yang berikutnya adalah terlalu banyak bermain gadget. Interaksi dengan gadget adalah merupakan interaksi dengan satu arah, yang artinya si anak akan terbiasa mengurung diri di kamar ataupun di rumah dengan gadget, sehingga tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang menyebabkan si anak dapat berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk anak yang mengalami speech delay. Yang pertama itu konsultasi ahli. Periksakan anak ke dokter anak atau spesialis tumbuh kembang. Evaluasi oleh terapis bicara dan teks pendengaran. Yang kedua itu terapi bicara. Terapi bicara akan membantu anak melatih pengucapan kosakata dan pemahaman bahasa. Yang ketiga, stimulasi di rumah. Berbicara aktif, sering ajak bicara dan bahasa sederhana. Membaca buku, bacalah cerita sambil menunjukkan gambar. Yang keempat, batasi waktu layar. Kurangi gadget atau TV, fokuskan pada interaksi langsung. Yang kelima yaitu lingkungan mendukung. Beri waktu anak mencoba bicara, jangan memotong pembicaraan kepada anak. Yang keenam itu konsisten dan sabar. Lakukan stimulasi harian dan pantau kemajuan.